Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Halo, gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Bagi yang sedang tidak baik, semoga cepat diberi kebaikan dan diberi rezeki yang berlimpah untuk kalian semua. Rezeki kesehatan, rezeki keuangan, dan rezeki pasangan yang aduhai. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari seorang wanita yang bernama Say Groove. Dia tuh memiliki masa kecil yang sangat sulit guys, penuh dengan pelecehan seksual dan fisik, serta perundungan hebat dari teman-temannya. Dan pada suatu ketika di saat dia sudah mulai mempunyai pacar, pacarnya dibunuh guys sama dia. Cuman gara-gara dia punya mental health dari kecil. Jadi begini ceritanya guys. Say Groove, saat remaja, saya mulai menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi stresnya. Dia akhirnya didiagnosis dengan gangguan bipolar, dan ini membuatnya mulai mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat-obatan dan alkohol. Ketertarikannya yang gelap mulai meningkat, dari mulai nonton film horor hingga musik heavy metal, dan akhirnya ke dalam bentuk kejahatan yang benar-benar nyata. Ketertarikannya begitu menonjol sehingga beberapa teman yang dimilikinya menamainya dengan sebutan Chucky, seperti boneka pembunuh berantai dalam film Child's Play. Seiring bertambahnya usia, saya pun meninggalkan rumah yang tidak harmonis baginya dan sering terlibat dalam serangkaian hubungan yang penuh kekerasan. Tetapi kemudian akhirnya saya itu hamil dan sembuh juga. Tetapi entah bagaimana mengubah hidupnya, ia juga mencari dukungan kesehatan mental dan didiagnosis dengan gangguan stres pasca trauma kompleks, bersama dengan diagnosis bipolarnya. Jadi makin banyak diagnosis baru nih guys. Saya kemudian pindah bersama temannya, yaitu Lauren White, yang juga seorang ibu tunggal, dan keduanya tinggal serumah di Haven, Hampshire. Saya juga mulai membuat tato di seluruh wajah dan tubuhnya. Dia juga serta menindik di bagian wajahnya. Gayanya juga mulai berubah secara bertahap dari waktu ke waktu. Pada saat itu dia mengenakan rantai, pentagram, dan pakaian bergaya gotik. Dan dia juga meyakinkan Lauren untuk mencuci dan melipat pakaiannya, menggulung kaos kakinya, dan bahkan memakaikan kaos kakinya untuknya. Saya juga memutuskan untuk memasang kamera CCTV di area utama rumah, hanya untuk mengawasi temannya dan memperkuat atas kendali terhadap lingkungannya. Wow, kasihan juga temennya udah kayak babu. Sampai-sampai kamera juga ditempatkan di kamar tidurnya sendiri, sehingga dia bisa mendokumentasikan eksploitasi seksualnya. Pada tahun 2020, pada saat itu selama pandemi, ketertarikannya Shay pada kejahatan yang nyata menjadi obsesinya. Dengan cara menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton film dokumenter dan membaca buku-buku tentang kejahatan. Dia sangat tertarik pada pembunuh berantai dan metode mereka. Hal itu menunjukkan semacam ketertarikan kepada mereka, terutama upaya mereka untuk menghindari penangkapan. Shay juga memiliki koleksi belati Celtic dekoratif dan berbagai senjata lainnya seperti kapak, senapan BB, dan pisau. Dia kadang-kadang menggunakan pisau belati Celticnya dalam ritual pagan. Guys, ritual pagan adalah ritual penyembahan terhadap berhala, yaitu menyembah patung-patung. Koreksi ya jika saya salah. Saya selalu menyukai seks kasar dan permainan pisau. Ia mencapai titik baliknya ketika bertemu seorang pria bernama Frankie Fitzgerald yang pada saat itu berusia 25 tahun. Dan mereka bertemu di sebuah bar. Keduanya segera menjalin hubungan dan terikat karena minat mereka yang sama, yaitu terhadap seks yang tidak senonoh. Kesehatan mental Shay mulai menurun drastis. Pasangan itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan hanya melakukan hubungan seks yang kasar, tetapi atas dasar suka sama suka. Mereka pun mengkonsumsi zat-zat terlarang bersamanya. Seiring berjalannya waktu, batasan-batasan dalam hubungan pun berubah. Pasangan itu juga mulai sering bertengkar dan menunjukkan rasa cemburu, amarah, posesif yang berlebihan, dan kemarahan yang berlebihan juga sering ditunjukkan di kamar tidur mereka. Sepanjang hubungannya dengan Frankie yang hanya berlangsung 5 bulan, Shay semakin menjadi depresi
dan kembali menyakiti dirinya sendiri. Pasangan itu akan terlibat dalam adegan pemaksaan dalam hal berhubungan badan, dan situasi tersebut sengaja terekam oleh CCTV di kamar tidurnya Sei, agar sesuatu saat dia dapat menontonnya kembali. Pada bulan Juni 2022, ketegangan kembali meningkat ketika Frankie dan Shay mulai saling menuduh adanya perselingkuhan di antara mereka. Perasaan negatif Shay terhadap Frankie telah mencapai titik puncaknya, dan dia memberitahu teman-temannya bahwa dia tergoda untuk mengedit dan merilis rekaman dari kamera CCTV agar tampak seolah-olah Frankie telah memperkosanya. Wow. Frankie pun menemukan bukti di ponsel Shay bahwa ia telah berkencan dengan mantan pacarnya, dan Frankie pun menegurnya. Tidak lama kemudian dia pergi dan mengatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Dance, kita dance ya. Pada tanggal 16 Juli 2022, Shay berada di rumah bersama Lauren yang sedang beristirahat di kamarnya. Pada saat itu Shay menelepon Frankie dan memintanya untuk datang dengan harapan mereka bisa berhubungan kembali. Ketika Frankie tiba, pasangan itu minum alkohol sampai berduanya menjadi mabuk. Mereka juga memakai narkotika bersama yang akhirnya hanya memicu ketegangan. Pasangan itu kemudian mulai bertengkar tentang masalah yang sama yang selalu mengganggu selama hubungan mereka. Akhirnya Frankie kembali ke kamar tidur Shay dan memutuskan untuk tidur. Sementara itu Shay tetap terjaga dan membuka ponsel Frankie. Di ponselnya dia menemukan pesan antara Frankie dan seorang gadis yang mengaku masih berusia 13 tahun. Dan akhirnya Shay pun diliputi amarah yang memuncak. Shay kini tidak hanya memiliki bukti bahwa Frankie berselingkuh, tetapi juga bahwa Frankie terlibat dalam hubungan kriminal dengan seorang anak di bawah umur. Tapi nih, yang tidak diketahui oleh Shay, bahwa gadis itu sebenarnya berusia 17 tahun. Dan Frankie pun langsung memblokirnya setelah dia memberitahu Frankie bahwa dia masih di bawah umur. Dalam kemarahannya, Shay berlari ke kamar tidurnya tempat Frankie tidur. Dia meraih salah satu belati hiasnya dan langsung mengikat leher Frankie, memotong arteri karotis kirinya dan memotong sebagian pembuluh darah di lehernya. Namun pada saat itu, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian menusukkan belati itu ke dada Frankie sebanyak 17 kali. Setelah membunuh Frankie, Shay menyadari bahwa ia harus segera menyusun rencana. Dia tahu bahwa dari film-film dokumenternya bahwa dia membutuhkan sebuah alibi yang kuat. Dan dia juga harus membersihkan dirinya lalu membuang jasadnya Frankie. Tidak lama kemudian, dia mengirim pesan singkat kepada mantan pacarnya dan memintanya untuk datang. Berharap tuh mantannya akan menjamin keberadaannya jika polisi datang. Tetapi mantannya langsung menolak. Tidak berselang lama, dia pun mengirim pesan singkat kepada temannya yaitu Vicky Baitap dan mengatakan bahwa Frankie baru saja meninggalkan rumahnya. Shay bermaksud untuk membuat alibi melalui pesan singkat ini hanya untuk melindungi dirinya. Tetapi tiba-tiba ia membuat keputusan yang aneh. Dia memasuki kamar Lauren dan menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Frankie. Kemudian kedua wanita itu pergi untuk memeriksa tubuh Frankie dan mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Shay awalnya menyarankan agar mereka menganggapnya sebagai bunuh diri, tetapi dengan kondisi Frankie tidak mungkin berhasil. Pasangan itu memutuskan untuk mulai membersihkan dan meletakkan tubuh Frankie di beberapa kantong sampah di lantai. Shay meyakinkan Lauren bahwa dia sekarang menjadi kaki tangan dan tidak punya pilihan selain membantunya. Dan Lauren pun menurutinya karena dia takut kalau Shay akan menyakitinya jika dia menolak. Jadi diancam nih si Laurennya guys. Makanya saat persidangan Lauren tuh tidak ada. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh membingungkan dan mungkin terjadi akibat dari pikiran-pikiran yang terganggu. Shay memutuskan untuk FaceTime dengan temannya Vicky dan menunjukkan tubuh Frankie padanya. Lalu Shay tertawa cekikikan dan tersenyum sepanjang panggilan. Aneh tuh cewek. Setelah panggilan itu, Vicky segera menelpon polisi dan melaporkan apa yang dilihatnya. Tidak lama kemudian, polisi segera tiba di rumahnya Shay dan dia menyambut mereka di pintu sambil merokok dengan santai.
Saat pintu terbuka, polisi dikejutkan dengan bau pemutih yang kuat dan sangat mencurigakan. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk, dan saat petugas memasuki kamar tidurnya, mereka melihat jasad Frankie di lantai. Dan di kamar mandilah belati yang digunakan untuk membunuh Frankie ditemukan begitu saja di wastafel. Menghadapi bukti ini, polisi pun menangkap Shay dan Lauren dan mendakwa mereka dengan tuduhan pembunuhan. Di sisi lain, Shay mengakui pembunuhan tersebut, tetapi mengklaim bahwa itu adalah pembelaan diri dan bahwa Frankie telah memojokkannya ke tempat tidur lalu mencekik dirinya. Dia menuduh bahwa perkelahian itu terjadi karena pesan teks yang dia temukan di ponselnya Frankie. Tetapi nih guys, berdasarkan tempat kejadian perkara bertentangan dengan ceritanya. Pada saat itu Shay ditanya oleh pihak berwajib, kenapa dia menusuk Frankie? Mengapa ia terus menusuknya jika ia mencoba melindungi dirinya sendiri? Menjawab pertanyaan ini, Shay hanya mengklaim bahwa menurutnya lebih manusiawi untuk membunuhnya daripada membiarkannya menderita setelah tenggorokannya disayat. Wah guys, bener-bener stres nih cewek nih guys, bener-bener stres. Detektif memeriksa rekaman CCTV di kamar tidur Shay dan mendapati bahwa klaim penganiayaan yang dilakukan adalah palsu, serta memastikan bahwa aktivitas yang mereka lakukan sebenarnya atas dasar suka sama suka. Shay Groove didakwa atas tuduhan menusuk Frankie Fitzgerald pada 17 Juli 2022 setelah menjalani persidangan selama 5 minggu di Winchester Crown Court. Shay Groove dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 23 tahun atas tuduhan pembunuhan terhadap Frankie Fitzgerald. Pihak pembela berpendapat bahwa Shay sedang tidak waras saat membunuh Frankie karena mereka sedang minum-minum dan menggunakan narkotika. Namun pihak penuntut berpendapat bahwa Shay yang dikenal terobsesi dengan pembunuh berantai telah sengaja membunuh Frankie dalam serangan pisau yang brutal di kediamannya. Hakim Kerr mengatakan kepada terdakwa bahwa dia bukanlah seorang pembunuh berdarah dingin, tetapi serangan biadab terhadap Frankie adalah sebuah kejahatan karena nafsu. Hakim Kerr pun menambahkan dengan kata-kata seperti ini, kamu mencintai orang yang kamu bunuh dan kamu membunuh orang yang kamu cintai. Oke guys, itu adalah cerita dari seorang wanita bernama Shay Groove. Dia membunuh pacarnya dengan 17 kali tusukan. Semoga kejadian ini tidak menimpa kepada kita-kita, walau banyak kejadian ini di luar sana. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita kami. Dan yang belum di-like, yang belum di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-share cerita-cerita dari kami. Cerita apa lagi ya guys? Sampai jumpa.